نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang terakhir kita bahas tentang haramnya seorang wanita bersafar keluar kota tanpa mahram, apapun tujuannya, mau haji, mau umrah, silaturahim ke orang tua dan seterusnya, kecuali urusan darurat, sebagaimana diperbolehkan bagi kita kalau darurat makan daging babi, makan bangkai dan seterusnya. Kemudian seorang laki-laki yang oleh Nabi disuruh pulang untuk menemani istrinya pergi haji, padahal laki-laki ini sudah tercatat untuk mengikuti perang bersama Nabi, jihad. Ini memperkuat dalil sebelumnya bahwa mutlak bagi seorang wanita bersafar harus dengan mahram. Adapun membatasi umur 45 tahun, 50 tahun, 55 boleh tanpa mahram, tentu ini butuh dalil. Kalau memang ada dalil, tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, maka kembali kepada kaidah. Kalau seorang wanita membuka jilbab di usia yang sudah tidak berhasrat nikah dan tidak diingini untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, jelas dalilnya. Jelas itu dalilnya. Tapi tanpa mahram butuh dalil secara khusus. Ya, tentang adab-adab safar, kitab safar kita tinggalkan, kita masuk kitab baru, Kitabul Fadail. Kitab tentang fadilah, keutamaan-keutamaan. Diawali dengan bab 180. Bab fadli qiraatil Quran. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis pertama 991. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang sebagai syafi'. Apa syafi'? Ada syafi', ada masfu'. Syafi' peminta syafaat, yang memintakan syafaat li ashabihi, kepada orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ketika kita di hadapan Allah memerlukan pertolongan, maka ditolong oleh Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan, Al-Quran yang kita pelajari. Dan mempelajari Al-Quran adalah sebesar-besar pelajaran. Sebesar-besar ilmu adalah ilmu tentang Al-Quran. Kenapa? Karena ini ilmu untuk mengetahui apa kehendak Allah, firman Allah, ucapan Allah. Maka ini sebesar-besar ilmu terbesar. Ilmu yang mempelajari tentang firman Allah, ucapan Allah, kehendak Allah, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah. Ini sebesar-besar ilmu. Kalau kita mempunyai ilmu tentang diri Imam Syafi'i, ilmu besar. Ada Imam Syafi'i adalah manusia besar, ulama besar. Nah, kita punya ilmu tentang diri beliau.
kesukaan beliau, yang tidak disukai oleh beliau, perilaku beliau, akhlak beliau. Kemudian kita punya ilmu tentang diri Abu Bakar. Ini lebih besar lagi. Karena Abu Bakar jauh lebih besar dari Imam Syafi'i. Bagaimana kalau kita mengetahui ilmu tentang Rasulullah SAW? Tentu ini lebih besar lagi. Karena Rasulullah SAW manusia terbesar di muka bumi. Nah, bagaimana tentang Allah Rabbul Alamin? Tentu ini ilmu yang terbesar. Ilmu yang mempelajari tentang diri Allah, ucapan Allah, firman Allah. Maka ilmu tafsir tentang Al-Quran adalah ilmu terbesar. Maka menyimpang dari tafsir yang benar berarti syubhat besar. Dan syubhat bukan ilmu. Ilmu adalah benar, hak. Ketika itu tercampur syubhat, maka bukan ilmu lagi. Walaupun judulnya Al-Quran, Islam, tapi ternyata isinya syubhat, maka itu bukan ilmu. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, fi kulli hadis alhamdu ala qiraatil Quran wal iktsar minha wa 'adam al-ishtighal anhu bi ghairihi. Anjuran untuk selalu membaca Al-Quran, tidak menyibukkan diri dari Al-Quran ini dengan sesuatu yang bukan Al-Quran. Kisah-kisah, cerita, apalagi cerita-cerita dusta, novel, cerpen, walaupun judulnya apa? Islami, cerpen Islami, novel Islami, cerita Islami. Kalau itu bohong, maka bohong adalah bohong, dosa. Walaupun judulnya Islam. Walaupun dengan membaca novel itu, cerpen itu, akhirnya dia sadar, akhirnya dia sedekah, akhirnya dia mau pakai jilbab, akhirnya dia memanjangkan jenggot. Bohong adalah bohong. Saya ngarang cerita di sini, ngarang, bohong kan, ngarang. Nah, dari karangan cerita saya ini, akhirnya antum mengeluarkan uang untuk bersedekah pada fakir miskin, membangun masjid dan seterusnya. Antum dapat pahala, dibohong, saya dapat dosa. Karena kebaikan harus ditempuh dengan kebaikan. Tidak bisa dengan kaidah menyebabkan orang lain berbuat baik, tentu dia dapat kebaikan. Tidak. Harus dengan cara yang baik, baru mendapatkan kebaikannya. Dengan cara bohong, tidak. Bohong adalah dosa. Nah, daripada menyibukkan diri dengan sesuatu yang bohong, walaupun atas nama Islami, maka lebih baik menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran tanpa tahu artinya, tanpa tahu maksudnya, apakah dapat keutamaan? Dapat. Apalagi tahu maksudnya, apalagi mempelajari maknanya, tafsirnya, ini lebih besar lagi. Inilah Al-Quran. Yang paling rendah saja sekedar membaca, bahkan lebih rendah dari membaca, apa? Tidak capek, tidak mengeluarkan tenaga, apa? Mendengarkan, dapat kebaikan. Orang baca Al-Quran, kita mendengarkan, dapat keutamaan. Inilah Al-Quran. Hadis tidak, kecuali tahu artinya, dapat ilmu. Mendengarkan hadis dibacakan atau membaca sendiri, tidak tahu maksudnya, tidak ada keutamaan. Hadis-hadis Nabi bukan mukjizat. Yang mukjizat adalah Al-Quran. Ya. Oleh karena itu hadis bisa diterjemahkan, Al-Quran tidak bisa. Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, bukan Al-Quran lagi.
mukjizatnya hilang. Yang kedua atau yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala yusaffi'ul Qur'an fi ashabihi wa ashabuhu hum alladhina kanu yaqra'unahu fid dunya wa ya'maluna bihi. Allah memberikan kesempatan kepada Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya, pengamalnya, orang-orang yang mempelajari. Sebagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memberikan syafaat kepada 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allah memberikan kehormatan, kesempatan kepada 70.000 orang ini untuk memberikan syafaat. Bahkan Allah memberikan kepada seorang muslim, seorang mukmin juga untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Nah, tentu jumlahnya yang berbeda. Kalau Rasulullah mungkin jutaan, miliaran manusia yang mendapatkan syafaat beliau. Kalau yang 70.000 ini kan jumlahnya 70.000 juga. Nah, kalau kita seorang muslim mukmin mungkin 1 atau 2 atau 3. Tapi sebuah kehormatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong saudaranya yang masuk neraka. Akhirnya diangkat dari neraka. Ya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud bahwa ada seseorang yang masuk surga, lalu dia tidak mendapati temannya di dunia yang sama-sama sholat bersama dia, jihad bersama dia, ngaji bersama dia, tapi dia tidak dapati orang ini masuk surga, tidak ada di surga. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana si fulan? Kok tidak aku dapati di surga ini? Kata Allah, dia di neraka. Datangilah dia, ambillah dia. Allah memberikan kesempatan kepada si muslim ini untuk memberikan syafaat kepada saudara. Wa ashabuhu hum alladhina kanu yaqra'unahu fid dunya wa ya'maluna bih. Ashab Al-Quran itu yang dimaksud adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, tentu dengan mempelajari. Tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mempelajari. Harus belajar. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Sebelum berbicara, sebelum beramal, mencari ilmunya dulu. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran sebelum kita mempelajari ilmunya, ilmu tafsir. Rawahu Muslim. Bikul hadis, Al-Qur'anu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, mengamalkannya nanti pada hari kiamat. Al-ilmu yaqtadi al-amal wa illa kana hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah. Ilmu itu harus diamalkan. Jangan seperti orang Yahudi. Yahudi berilmu, mencari ilmu, tapi untuk dikumpulkan, untuk sekedar tahu, tidak ada amal. Jangan sampai kita seperti orang al-Yahud yang dimurkai oleh Allah, yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Dan jangan pula menjadi seperti orang Nasrani yang sesat, yang Yahudi al-Maghdubi alaihim, yang Nasara ad-Dali. Dua-duanya sesat, dua-duanya dimurkai. Bagaimana Nasara beramal tanpa ilmu? Maka wajib bagi kita berilmu kemudian diamalkan, beramal dengan ilmu.
Wa illa kana hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah. Kalau tidak, maka justru akan memudaratkan dia. Hujjatun ala, memudaratkan. Ilmu yang dia miliki, ilmu yang ada pada dirinya justru memudaratkan. Apa yang dimaksud? Tidak mengamalkan yang wajib. Adapun tidak mengamalkan yang mustahab, tidak. Dia tahu ilmu tentang sholat duha, sholat tahajud, tapi dia tidak pernah sholat duha, tidak pernah sholat tahajud, tapi dia tahu ilmunya dan dia ajarkan para orang lain. Apakah dia tercela, berdosa? Jawab tidak. Karena sholat duha tidak wajib, sholat tahajud tidak wajib. Yang dimaksud yang wajib. Dia ajak orang untuk sholat berjamaah, dia sendiri tidak sholat berjamaah di masjid. Ini. Dia perintahkan orang-orang membayar zakat, dia tidak membayar zakat. Ini dia. Dia larang orang-orang minum khamar, dia sendiri minum khamar. Ini dia. Yang kana hujjatan alaih. Ilmu itu akan memudaratkan nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudian wa 'an Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yukta yaumal qiyamati bil Qur'an. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan Al-Qur'an wa ahlihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mengamalkan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an di dunia. Taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran, diawali dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini dua surat yang penuh berisi tentang hukum-hukum. Barang siapa yang mempelajari dua surat ini, menguasai dua surat ini, kata Ibn Abbas, Al-Habar, dia menjadi Al-Habar. Dari kata Hibrut, tinta, yang dimaksud ulama. Ulama-ulama Yahudi sering disebut dengan ahbar, jamak dari habar. Artinya apa? Orang-orang yang berilmu. Bukan ruhban, rohib. Itu bukan orang yang berilmu, tapi ahli ibadah. Ada ahbar, ada ruhban. Yang satu ahli ilmu, yang satu ahli ibadah. Al-Baqarah dan Ali Imran tuhajjani an sahibihima, akan membela dia, menjadikan dirinya sebagai hujjah, membela dua orang ini. Ada kalanya seseorang, bahkan ulama, mungkin berbuat kekeliruan, kesalahan pada istrinya mungkin, pada anaknya mungkin, pada tetangganya mungkin, atau ada hak-hak Allah yang dia tidak lakukan, namanya manusia. Nah, akan dibela oleh Al-Baqarah dan Ali Imran, akan dibela oleh Al-Quran. Ini salah satu hikmah adanya syafi', pemberi syafaat. Manusia kan tidak ada yang sempurna seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam memenuhi seluruh hak Allah. Yang paling zuhud, yang paling qanaah, yang paling bertakwa, yang paling berilmu, pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita persis seperti beliau? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada kekurangan di sana sini, banyak sekali. Salatnya bagus, puasanya bagus, tapi akhlaknya kurang. Akhlaknya bagus, salatnya bagus, tapi kedermawanannya kurang, sedekahnya kurang.
sedekahnya bagus, akhlaknya bagus kepada orang lain, tapi terhadap orang tua kurang. Inilah manusia, kurang dari sana sini. Ya. Ini hikmah adanya syafaat, menambah yang kurang. Yang kurang-kurang itu ditambah, ya, dengan adanya syafaat. Rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis, fadlu tilawati suratai Al-Baqarah wa Ali Imran. Keutamaan dua surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, ini sahih. Bahkan nanti akan datang sebagai dua kelompok burung atau dua awan akan menaungi orang yang membaca dua surat ini atau mempelajari dua surat ini. Ini salah satu keutamaan surat Al-Quran yang sahih. Karena umumnya keutamaan surat-surat dalam Al-Quran umumnya dhaif. Apalagi keutamaan yang secara berurutan. Keutamaan surat Al-Fatihah ini, keutamaan surat Al-Baqarah ini, Ali Imran ini, An-Nisa ini mayoritas dhaif. Sedikit yang sahih, ini salah satu yang sahih. Kemudian surat Al-Kahfi dibaca di malam Jumat, di hari Jumat, ini termasuk yang sahih. Adapun keutamaan seluruh hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih satu. Ya. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin, tidak ada yang sahih satu. Berarti surat Yasin sama dengan surat yang lain. Membacanya satu huruf 10 kebajikan. Ya. Tasmiyatus suwar syar'iyyatun tauqifiyatun. Penamaan surat dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi, syar'i. Maka bukan merupakan ijtihad para sahabat. Ya. Bukan merupakan ijtihad para sahabat. Kalau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya jelas ijtihad Abu Bakar yang awalnya ditentang oleh Umar, akhirnya disetujui, lalu dilaksanakan dan selesai di zaman Utsman. Ya. Adapun penamaan surat, ini Al-Fatihah, ini Al-Baqarah, ini Ali Imran, itu syar'i, tauqifi. Jadi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berdasarkan ijtihad. Bagaimana urutan surat ini berselisih. Berselisih para ulama, apakah itu tauqifi atau ijtihad para sahabat. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, yang kelima Al-Maidah dan seterusnya. Apakah ini langsung petunjuk dari Nabi atau ijtihad para sahabat? Berselisih. Yang rajih wallahu a'lam tauqifi dari Nabi. Karena Nabi beberapa kali membaca Al-Quran urutannya seperti itu. Ya. Jadi betul-betul dicontohkan oleh Nabi. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Jadi apa dulu? Belajar dulu. Belajar dulu. Setelah belajar baru dia mengajar. Mungkinkah belajar kemudian tidak mengajar? Mungkin. Dan tidak perlu kita belajar dengan tujuan nanti mengajar. Belajar untuk kita tahu. Antum masih ingat dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah,
siapa manusia yang harus kita nomor satukan? Masih ingat siapa? Orang yang harus kita nomor satukan dalam masalah akhirat adalah diri kita sendiri. Bukan ibu kita, bukan ayah kita, bukan tetangga kita, diri kita sendiri. Setelah itu siapa? Keluarga kita, anak istri kita. Mana dalil? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dari api neraka. Diri kalian berarti kita semua. Wa ahlikum, setelah itu keluarga kalian. Ayo, maka kita mencari ilmu. Tujuan pertama apa? Untuk diri kita. Kemudian anak istri kita. Setelah itu baru tetangga, teman dekat dan seterusnya. Tujuan utama adalah kita dan keluarga kita. Ilmu yang apa? Ilmu yang wajib. Adapun ilmu yang tidak wajib, yang berisi tentang sesuatu yang pelik, yang tidak semua orang sanggup, tentu tidak harus anak istri kita. Ya, orang lain dulu nggak apa-apa, karena ini tidak wajib. Antum tahu anaknya Syekh Albani yang jadi ulama? Ada siapa? Nah, kita nggak dengar. Ya, anaknya Syekh bin Baz. Gitu. Karena apa? Jadi ulama tidak wajib. Mengetahui ilmu yang pelik, yang berdalam-dalam tidak wajib. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mampu, seperti anaknya Imam Ahmad, Soleh dan Abdullah, ya mampu. Ya, anaknya Imam Syafi'i. Karena kemampuan berbeda, tidak boleh kita paksakan. Saya pesantrenkan harus jadi dai, harus jadi ulama. Ini tidak benar. Jangan seperti itu. Bahkan ada larangan, kan? Jangan mencari ilmu litubahil ulama walitumaru bihi sufaha. Jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk membuat pengaruh di hadapan orang-orang bodoh, menyaingi para ulama. Jangan. Carilah ilmu untuk diri kita agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, agar kita tahu. Itu yang pertama. Nah, setelah kita tahu, kita beritahukan kepada anak istri kita. Sudah. Selebihnya ada kesempatan kita mengajar, silakan. Nggak ada, sudah. Ya. Rawahul Bukhari fi kulli hadis. Al-habdu ala ta'allumil Qur'an wa tadabburihi. Anjuran untuk mempelajari Al-Quran dan mentadaburkan. Jadi yang ditadaburi itu apa? Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, merenungi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, menghayatinya. Bukan tadabbur alam. Kita sering dengar tadabbur alam, ya. Yang tepat tadabbur Al-Quran. Direnungi ayat-ayat Al-Quran itu, dipelajari dengan pelajaran yang hak, tentunya tidak boleh menyimpang dari manhaj para sahabat. Tafsir mengikuti tafsir Rasul dan para sahabat. Mempelajari hukum-hukumnya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang nasih, mana yang mansukh. Pertama kali Imam Ahmad duduk di majlisnya Imam Syafi'i, terkagum-kagum beliau dengan ilmunya Imam Syafi'i. Waktu itu Imam Syafi'i masih muda, ya. Sementara ada syuyukh, ada syekh-syekh yang sudah tua seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Tsauri, yang juga ada di Masjidil Haram. Imam Ahmad ini aneh, malah duduk di majlisnya anak muda ini, Imam Syafi'i. Maka sebagian teman Imam Ahmad mengkritiknya, kenapa engkau duduk di sini? Kan jauh dari Baghdad menuju Mekah, berhari-hari tentunya, ya kan? Kenapa tidak duduk di tempat para masyayikh yang sudah tua? Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain.
malah duduk di tempat anak muda ini. Baru dijelaskan oleh Imam Ahmad. Aku tidak tahu mansuh itu apa, nasih itu apa, mutlak itu apa, muqayyad itu apa, am itu yang mana, khas itu yang mana, kecuali setelah duduk di majelis anak muda ini. Dijelaskan tentang kaidah, dijelaskan tentang usul. Inilah Al-Imam Syafi'i. Adapun periwayatan hadis kan sedikit. Imam Syafi'i kan sedikit periwayatan hadis, jauh kalah dengan Imam Ahmad. Nah, hadis, periwayatan hadis kan hafalan. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah. Oh, dihafal sebanyak-banyaknya. Tentu ilmu yang sangat bagus, luar biasa. Nah, Imam Syafi'i ini isinya periwayatan beliau sedikit, ya, tapi isinya luar biasa tentang ilmu, ya, diberikan contoh-contoh oleh beliau. Misalnya ayat ketika manusia berkata kepada mereka, qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Manusia berkata kepada mereka bahwa manusia telah berkumpul sepakat untuk menyerang kalian. Ini ada dua manusia. Manusia yang pertama siapa? Manusia yang kedua siapa? Nah, ini perlu ilmu. Kan dua-duanya nas, manusia. Idh qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ketika manusia berkata kepada mereka, merekanya sahabat, apa isi perkataannya? Sungguh manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Siapa nas manusia yang pertama? Orang-orang munafik. Siapa manusia yang kedua? Abu Sufyan dan bala tentaranya. Imam Ahmad terkagum-kagum dengan ilmu Imam Syafi'i. Menafsirkan, tentu di Al-Quran tidak ada. Ini nas manusia pertama siapa, kedua enggak. Lewat para ulama lah kita bisa tahu. Ini ilmu tafsir, yang ini mutlak, yang ini muqayyad, yang ini am, yang ini khas. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Jadi Allah menyatakan, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Yang lain, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, sungguh engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Gimana? Satu ayat mengatakan engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah. Ayat satu lagi mengatakan engkau memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Disinilah Imam Syafi'i tampil pertama di hadapan Imam Ahmad. Apa yang dimaksud hidayah yang pertama? Hidayatut taufiq. Rasul tidak punya, yang punya hanya Allah. Membikin orang kafir jadi beriman, orang malas sholat jadi rajin sholat, orang mabuk-mabukan jadi alim, jadi taat. Sanggupkah Nabi melakukannya? Tidak sanggup. Apalagi kita lebih tidak sanggup. Siapa yang sanggup melakukan? Allah Rabbul Alamin. Ini hidayah yang dimaksud. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau memberikan hidayah kepada orang-orang menuju jalan yang lurus. Apa yang dimaksud? Hidayatul bayan. Ini beliau punya. Ingin masuk surga, ya sholat, ya puasa. Ingin sholatnya diterima, ya sholatlah seperti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
takbiratul ihramnya begini, doa iftitahnya seperti ini, Al-Fatihah dan seterusnya, rukuk sujud seperti ini. Itu hidayatul bayan. Ini Nabi punya. Ya. Hidayatul taufik tidak punya. Nah, ini kan sama-sama hidayah, sama-sama hadayati, tapi maksudnya berbeda. Seperti tadi, sama-sama manusia. Apa ini? Ilmu. Butuh ilmu. Yang bagi 'ala al-'alim badlul ilmi ba'da ta'allumihi. Wajib bagi seorang alim untuk memberikan ilmu setelah dia mempelajarinya. Apa yang dimaksud wajib di sini? Memberikannya apa mempelajarinya? Al-jawab, mempelajarinya. Bukan memberikannya. Memberikannya tidak wajib, kecuali ditanya, dikasih kesempatan. Ya, wajib belajar dulu baru mengajar. Itu maksudnya. Bukan wajib mengajar setelah punya ilmu. Tidak. Banyak orang alim di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tapi tidak tampil di hadapan manusia. Antum tahu Baqi bin Makhlad, murid rahasia Imam Ahmad. Ini bahasa saya, murid rahasia. Ya. Karena diam-diam belajar di hadapan Imam Ahmad. Tiap malam sembunyi, karena Imam Ahmad sedang ditahan. Kalau istilah kita tahanan rumah, ya, tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh ada orang luar menemui beliau. Ini hajar boikot dari penguasa karena Imam Ahmad tegas mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Datang dari Andalus Spanyol, Baqi bin Makhlad, karena mendengar kebesaran nama Imam Ahmad bin Hanbal, maka datanglah ke Baghdad. Sampai di Baghdad tidak bertemu dengan Imam Ahmad, ya, karena memang tidak boleh keluar dari rumah. Nah, maka sembunyi-sembunyi belajar tiap malam terus. Ya. Tidak tampil di hadapan kaum muslim, ya, karena terus belajar, nikmatnya mencari ilmu. Di akhir hayat Imam Ahmad, beliau pernah ditanya, siapa murid terbaikmu? Dijawab, Baqi bin Makhlad. Orang-orang kaget, siapa dia ini? Gak ada yang kenal. Gak seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Muhammad bin Yahya yang mentahdir Imam Bukhari kemarin, Imam Bukhari sendiri, Imam Muslim, semua orang tahu ini siapa. Ya. Bahkan musnad terbesar di muka bumi ini adalah musnad Baqi bin Makhlad. Musnad Imam Ahmad gurunya kalah besar. Ya. Hanya diriwayatkan hilang atas serbuan ulama fan itu, hilang musnad yang sangat besar ini, musnad Baqi bin Makhlad. Inilah para ulama mencari ilmu bukan untuk kemasyhuran, bukan untuk ketenaran, tapi untuk taat kepada Allah. Diamalkan dengan amal dirinya sendiri, tidak harus diberikan kepada orang lain, kecuali memang ada kesempatan, diberi kesempatan, ada tempat, ada waktu. Kalau tidak, ya sudah. Kalimat ini semakna dengan ayat Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kalian karena Allah dan sembelihlah kurban. Sebagian ulama mengatakan menyembelih kurban wajib. Mana dalil? Salah satunya ini ayat ini, kan perintah. Dibantah oleh Syekhul Islam. Tidak, berkurban tidak wajib. Maksud ayat itu, wajib berkurban apa? Karena Allah. Jadi wajibnya itu karena Allahnya, bukan berkurbannya. Kalau sholatnya jelas, ya. Maka berdalil bahwa kurban itu wajib dengan ayat fasholli li rabbika wanhar tidak tepat. Karena wanhar di sini wajibnya apa? Li rabbik, karena Rabbmu, karena Allah. Ya.
tasrifun liman ta'allama syai'an minal Qur'an wa rafa'a manzilatahu bima ta'allam. Kemuliaan, keutamaan bagi orang yang mempelajari sesuatu dari Al-Quran ini akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana yang kita lihat, orang-orang yang mempelajari Al-Quran ikhlas karena Allah, maka Allah angkat derajat. Banyak contoh ulama-ulama yang mempelajari Al-Quran, ulama-ulama yang berniat hanya ingin ilmu, tapi Allah berikan yang lebih dari itu. Kemuliaan, nama besar para ulama itu Allah yang memberikan. Yang terakhir, qari'ul Quran min ghairi muallimin la yaqdiru alaihi min haitsu qira'atuhu lima fihi tajwidun wa ahkam. Membaca Al-Quran tanpa guru ini dia tidak akan mampu, karena di dalam Al-Quran ada tajwid. Ini istilah yang lebih hak, ya, tajwid, bukan tahsin. Tahsin ini bagian dari tajwid. Tajwid ini menyeluruh. Kemudian hukum-hukum, ilmu-ilmu, ini semua harus dengan guru. Tanpa guru kita tidak akan sanggup. Setelah dengan guru, dia tambah dengan membaca sendiri. Tidak mungkin dia terus mendapatkan ilmu dari gurunya itu saja, tentu tidak. Ya. Barangkali ini ada kabar gembira bagi antum, bagi kita semua, ya. Alhamdulillah, kawan-kawan kita yang berusaha untuk membangun masjid selama ini kita belum punya masjid yang memadai, ya. Di masjid ini kan kita menumpang di masjid ini, ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan tanah 8.200 meter. Tetapi tanah ini dibagi dua, 7.000 meter dan 1.200 meter kira-kira. Yang kita butuhkan hanya yang 7.000. Tetapi yang 1.200 ini harus juga dibeli, karena ini milik seseorang yang sertifikatnya di bank muamalah. Oleh karena itu kita harus menyiapkan dengan harga yang agak murah, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana